Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dialamatkan kepada akademisi Roky Gerung akhirnya mental. Kini Roky Gerung dibidik dengan pasal penyebaran berita bohong. Apakah Roky kembali bisa berkelit? Inilah top review. Pekan lalu kericuhan nyaris terjadi di kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Roky Gerung datang ke kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang untuk menghadiri acara mimbar mahasiswa. Seusai acara, sejumlah pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Roky karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo berusaha mengadang mobil yang ditumpangi Roky. Puluhan polisi yang berjaga kemudian mengarahkan Roky keluar melalui pintu belakang kampus. Sementara puluhan pengunjuk rasa diminta membubarkan diri. Dalam kesempatan ini, Roky mengatakan ucapannya sama sekali tidak ada hubungan dengan Presiden Joko Widodo secara personal. Roky berdalih ucapannya adalah kritik terhadap kebijakan dari fungsi sebuah lembaga negara. Di Universitas Airlangga Surabaya, diskusi mahasiswa dengan Roky Gerung batal digelar. Diskusi mahasiswa bertajuk Aksi Pemuda Indonesia Ujung Tombak Perubahan Bangsa dan Dunia sedianya digelar di Geraha BIK Iptekdok FK Unair, namun pihak kampus tiba-tiba melarang penyelenggaraan diskusi ini karena kehadiran Roky Gerung sebagai narasumber. Roky Gerung mengatakan kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo berimbas pada kegiatannya di sejumlah daerah. Roky mengaku dipersekusi hingga batal bertemu dengan mahasiswa di banyak kampus. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah itu, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat jalur hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Serangkaian persekusi terhadap akademisi Roky Gerung terjadi karena perkataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo saat dirinya berbicara di depan buruh di Kota Bekasi. Bukan hanya dipersekusi, para relawan juga melaporkan Roky Gerung karena dianggap menghina Presiden dengan ucapannya. 2 organ relawan Jokowi melaporkan Roky Gerung atas pernyataannya yang ini sudah tidak bisa ditolerir ya. Penghinaan yang telah menabrak batas-batas kultural, etik, adab, bahkan demokrasi. Di sisi lain, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut publik sebagai penghinaan. Menurut Roky, pernyataan itu merupakan kritik dan bukan menghina Presiden secara individu. Roky menyebut kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo merupakan hal biasa dan sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia itu. Laporan terhadap Roky Gerung atas tuduhan penghinaan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah politisi menilai apa yang diucapkan Roky Gerung bukanlah penghinaan. Lagi ini soal jabatan ya, karena berbeda kalau kita berbicara tentang pribadi, karena pribadi itu bisa tersinggung. Jabatan itu milik publik, dia tidak boleh tersinggung. Hanya pribadi yang boleh tersinggung. Ya, karena itulah kemudian di dalam undang-undang ditetapkan bahwa penghinaan seperti ini kepada pejabat publik itu adalah delik aduan. Maksudnya biarlah pribadi itu yang bisa tersinggung, itu yang mengadu.
tapi jabatan tidak bisa mengadu. Apakah itu keluhan, apakah itu pendapat, apakah itu permintaan, menurut saya sekeras apapun, sepanjang pola relasinya adalah antara presiden dengan masyarakatnya, maka itu tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Pakar hukum Jamin Ginting memiliki cara pandang berbeda. Meski setuju bahwa Rocky tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, Jamin melihat ada pasal lain yang bisa menjerat Rocky Gerung, yakni pasal penyebaran berita bohong. Terkait dengan kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, itu deliknya sudah delik aduan, sehingga tidak bisa lagi disampaikan aduan tersebut oleh masyarakat, tetapi langsung oleh orangnya, kepala negaranya atau wakil presidennya ya. Di pasal 218 Undang-Undang baru juga di KUHP sudah diatur mengenai hal itu. Nah, pasal 218. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi dasar lainnya, yaitu tentu kita lihat pasal 45A ayat 2 ITE. Kalau di situ kemungkinannya bisa. Kenapa? Karena di situ ada dengan sengaja dan maksud ya orang untuk menyebarluaskan atau menginformasikan berita bohong. Penasihat ahli Kapolri membenarkan bahwa ada unsur kesengajaan menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Bahwa memang ini ada orang yang menyiarkan berita bohong. Berita bohongnya apa? Dia bilang presiden menjual ini. Loh, di mana kalau jual itu kan pasti ada kwitansinya, dijual berapa, kemudian siapa yang beli kan gitu. Itu jelas tidak terjadi kan. Orang umum pun bisa tahu itu berita. Kalau kalian mau ini negara ini mau selamat, jangan biarkan ini dijual pada ini dan sebagainya. Banyak sekali itu kalimat-kalimat yang kayak gitu ya. Tapi intinya apapun yang disampaikan itulah pencetus daripada timbulnya keonaran. Apapun yang disampaikan pada dia itu menimbulkan keonaran. Kasus Rocky Gerung akhirnya bergeser dari kasus penghinaan ke kasus penyebaran berita bohong. Rocky Gerung pun terancam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan berita atau kabar bohong dengan ancaman 10 tahun penjara. Kasusnya sendiri kini diambil oleh Barreskrim Mabes Polri karena ada 20 laporan dari berbagai polda. Terima kasih rekan-rekan media